Nanti kalau misalnya slow bisa on kamera ya, nanti kita interaktif lagi. Kita mulai pertemuan pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dan kita doa bersama-sama ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain. Jadikanlah kami orang yang kaya dan mengayakan orang lain. Jadikanlah kami orang yang soleh dan mensolehkan orang lain. Jadikanlah ketiga hal tersebut menjadi saksi kami masuk ke surgamu. Ya Allah, jadikanlah pertemuan pagi menjelang siang hari ini, pertemuan yang kau berkahi, ilmu yang bermanfaat, yang bisa dilaksanakan untuk masyarakat apotik Azra Medica. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Oke, ini yang jaga siapa nih? Mbak itu ya? Mbak Erna ya? Iya, Mbak. Oke deh. Teman-teman, ini saya ya. Saya izin share screen ya, teman-teman. Saya dan Dokter Oki sangat mengapresiasi tim Azra Medica terhadap Mbak Yeni, Mbak Erna, Mbak Sofa karena di pertanggal teman-teman lihat kan ya report hariannya ya. Itu saya luar biasa banget ya. Pertanggal kemarin itu di sini data saya pertanggal mana nih? 28 ya. Akhir bulan pertanggal 28 itu teman-teman sudah achieve di 80 juta. 80% maksudnya. Di 95 juta ya. Masya Allah ya, luar biasa. Ini karena dedikasi teman-teman juga. Dan yang perlu kita apresiasi ya Dokter Oki ya untuk Mbak yang ranking pertama by omset itu Mbak Sofa ya. Masya Allah nih Mbak Sofa, tapi karena belum hadir, ini nanti bisa disampaikan karena dia sudah menyumbang di 45% teman-teman. Nih, sudah datang nih Mbak Sofa nih. Halo, Assalamualaikum Mbak Sofa. Mana aja Mbak? Masya Allah. Ini Mbak Sofa ternyata ya sudah masuk belum sih? Halo Mbak Sofa? Halo, ya Kak. Lupa aku. Hayo loh. Ini loh, Masya Allah ya Mbak Sofa ya. Ini peringkat pertama ya. Mbak Hacis dan Dokter Oki mengucapkan selamat ya. Congratulations untuk Mbak Sofa. Ini akumulasi per tanggal 28. Data yang masuk itu ranking pertama by omset itu Mbak Sofa. Kemudian ranking pertama by SARP nih. Mbak Yeni nih. Masya Allah. Selamat Mbak Yeni. SA, SARP-nya Mbak Yeni. Dan Mbak Erna ini kekuatannya di mana ya? Di ITV-nya, teman-teman. Mbak Erna di ITV-nya peringkat kedua ya, Mbak Erna ya. Bisa diituin ya, Mbak Erna. Untuk ke depannya. Ini kalau teman-teman lihat ya per harinya itu akan selalu ada report kayak gini. Ini akumulasi. Nah, di sini ada target bulan Agustus kita itu di 120 juta, teman-teman. Jadi, mohon bantuannya ya untuk bisa achieve ini karena ini salah satu pencapaian teman-teman juga ketika teman-teman achieve target itu artinya teman-teman sudah bisa mulai bertumbuh. Ilmu 1 minggu bersama Mbak Hasis itu bermanfaat gitu ya. Nah, yang di sini yang ingin Mbak Hasis tekankan juga apresiasi buat teman-teman semua itu ITV-nya itu benar-benar di luar dugaan Mbak Hasis ya, karena masing-masing ITV di yang owner yang Mbak Hasis pegang itu mereka selalu di bawah 50. Jadi teman-teman tuh sudah keren banget dalam hal menjual ya. Karena di atas 50 semua nih. Mbak Sofa di 51.000 ITV-nya ya secara akumulatif. Kemudian Mbak Erna juga di 68.000 dan Mbak Yeni nih. Keren banget ITV-nya di 71.000. Nah, kemudian untuk ITP-nya teman-teman rata nih semuanya sudah bagus banget, sudah cross-selling-nya di 2 produk ya, satu nota 2 produk. Ini bisa ditingkatkan karena banyak apotik setelah kita belajar produk knowledge, dia bisa sampai 3 sampai 5 kali itu ITP-nya. Nah, mungkin target kita ya untuk minggu ke depan itu teman-teman difokuskan ITV-nya dikejar di ITV perusahaan itu di 59 ya.
untuk Mbak Sofa bisa lebih semangat lagi ya. Kalau misalnya kurang kan di sini Mbak Sofa 51.000. Sedangkan di ITV perusahaan apotek kita itu di 59.000. Jadi nanti target Mbak Sofa bisa ditambahin setiap satu kali transaksi minimal 59.000 gitu ya. Untuk teman-teman juga. Kemudian untuk ITP-nya ini semuanya bagus ya di dua semua. Nanti bisa kita coba mulai minggu ini di tiga gitu. Dengan produk fokusnya yang sudah kemarin teman-teman dapatkan dan juga nanti untuk produk kulit juga ya. Nah, boleh dong cerita dulu selama 1 minggu ini terkait tentang cross-selling, upselling, sama link selling mungkin untuk Mbak Mbak itu dulu ya, Mbak Erna nih. Nih, ranking 2 semua nih, by omset ranking 2, SRP ranking 2 nih. Mungkin bisa ada apa Mbak selama seminggu ini Mbak Erna? Halo Mbak Erna, lagi ngelayanin ya? Iya Kak, Kak Ernanya lagi ada pasien. Oke, siap. Selama menunggu Kak Erna ini, Mbak Sofa dulu nih. Ranking pertama by omset. Gimana selama 1 minggu ini laporannya berhasil jual berapa pelanggan nih? Yang link selling, cross selling? Iya, Kak. Kalau saya ad- untuk satu hari paling ada 5 atau 6 deh, Kak. Yang bisa dimintai kayak data yang kemarin toh, yang kayak dimintai nama, kita tambah apa namanya cross selling itu yang tambahi obat-obatan itu. Ha-ha. Oh, Kadang kalau kayak ada yang batuk kita tambahi kayak self care atau diabetes, yang diabetes kita kasih obat, kita kasih gula diabetik kayak gitu. oke. Ditolaknya berapa Mbak Sofa? Ditolak hampir 40% kayaknya, Kak. 40% ditolak ya. Dengan alasan yang uangnya kurang atau sudah ada di rumah atau tidak, atau memang tidak mau, uangnya ada cuman memang dari pelanggannya nggak mau, pembelinya nggak mau, Oke. Kak. Oke, keren Mbak Sofa. Masya Allah. Siap-siap. Berarti masih 40% yang nolak ya untuk Nah, penawaran oleh Mbak Sofa ya. yang Oke. susahnya, Kak, kayak kita mintai datanya, Kak, yang kita mintai nomor teleponnya, kadang ada yang kenapa kamu mau tahu kayak begitu gitu. Eh, Ditanya, oh, kita tanya keluhannya, kita mau kasih tambahan obat, dia bilang dia yang nggak mau ditahu begitu, Kak, nggak mau ditahu untuk siapa kayak gitu, untuk apa. Oke. Gimana Mbak Sofa nawarinnya? Mungkin bisa role play. Misal Si akhir aja. kemarin Hmm. apa ya yang sakit, misal yang sakit nyeri asam urat, Hmm. asam urat Halo, ini sinyal Mbak Hacis atau Mbak Sofa nih? ya. Putus-putus Mbak Sofa. Coba bisa diulang. Jaringannya kayaknya. Oh. Iya, misal dia nyari obat untuk asam urat, penurunan asam urat, kita kasih obat nyeri, kita tambahkan obat nyeri sama vitamin tulangnya, kayak gitu. Mm-mm. Caranya gimana? Kayak Kak, ini kan nyeri nyeri lututnya, Kakak bisa ditambahkan vitamin tulang, Kak, supaya meredakan nyerinya untuk menghindari osteoporosisnya. Kayak gitu. Sekali lah. Oke, oke, keren, keren. Oke, nanti bisa diubah Mbak Sofa untuk Heeh. penawarannya bukan ditambah. Kak, mau lebih cepat sembuh nggak? Kalimatnya Oh, gitu. gitu ya. Nanti kita Iya. evaluasi lagi. Kak, mau lebih cepat Iya. sembuh nggak? Bisa mau lebih cepat sembuh nggak? Mau Mbak, misalnya gitu.
Tapi ini perlu itu Mbak konsistensi karena kalau sudah nyeri itu biasanya memang perawatan tulangnya harus konsisten gitu. Ah, iya, iya. Iya, Jadi Kak. kita tuh menawarkan bukan hanya apa ya manfaat, bisa ditambahkan juga terkait tentang apa tujuan dia beli obat gitu Mbak Yosofa. Jadi bisa itu dulu. Iya, iya. Untuk itu membership sudah dilaksanain belum Mbak Sofa? Belum sih, Kak, kalau membershipnya. Hmm, oke, Belum mulai. belum mulai ya. Untuk Belum nomor kita HP mulai. masih banyak kendala. Cara menawarkannya, cara mintanya gimana? Kak, kan di apotek lagi ada promo, Kak, ya. Minimal Hmm, pembelanjaan 50.000, kita hmm. mintain data dirinya. Nah, itu agak nggak susah. Tapi kalau yang di bawah 50.000, terus kita mintain datanya, nah itu kadang pasien kayak merasa, kenapa kamu minta nomor saya? Kayak gitu. Kalau Oke. kita dengan alasan konseling kayak mereka nggak tertarik, Kak. Oh, nggak tertarik. Oke. Iya. Emang caranya gimana? Coba bisa di itu. Kayak Kak minta nomornya untuk siapa tahu kita mau konseling untuk sakitnya itu katanya di lebih banyak diam atau nggak perlu kayak gitu, Kak. Oke. Mungkin nanti bisa itu ya, diganti kalimatnya, bukan minta datanya. Heeh. Bisa langsung, Mbak bisa dibantu nomor HP-nya 08. Nanti Oh ketika gitu. dia tanya Dan langsung nanti kalau dia nanya untuk apa kan bisa. itu. Mm-mm. Kak bisa dibantu nomor HP-nya untuk data, Heeh. untuk penawaran promo. Kalau ada bisa kita hubungi lewat WA. Oh gitu. Iya, iya. Penawaran. Iya, Chat Kak. ya, Mm-mm. penawaran Untuk promo. penawaran. Untuk penawaran promo dan cek kesehatan gratis kalau ada nanti kita hubungin lewat WA biasanya gitu. Oh iya. Oke? Oke, Kak. Itu ya untuk Mbak Sofa nanti dua kalimat itu jangan ditambah tapi Kak mau bisa Kak mau dibantu lebih cepat sembuh nggak gitu. Heeh. Kita bantu ya. Oke, Iya, Kak. ada lagi Mbak Sofa? Oh, nggak ada sih, Kak, itu aja. Oke, terima kasih ya. Ini Mbak Sofa keren banget Iya. 45% ya di Mbak Sofa nih. Mungkin karena ini datanya itu ya masih kecampur di awal bulan, masih pakai akun satu sama lain ya. Jadi belum tahu ini nanti kita lihat progresnya 2 minggu ke depan sama 1 bulan ke depan ya Mbak Sofa ya. Iya. Tetap semangat Mbak Sofa, keren, Iya, makasih Kak. ya. Oke, kita beralih nih. Apakah Mbak Yeni sudah ada ya Mbak Yeni ya? Oke Mbak Yeni, gimana selama 1 minggu ini berapa yang berhasil di cross-selling, upselling, sama yang gagal? Kalau yang berhasil sehari itu kurang lebih 5 orang. Oke, itu 5 orang berhasil di cross-sellingin ya? Iya, Oke, dan keren. kebanyakan yang gagal, Kak. Oh, berapa tuh yang gagal? Kalau selama seminggu 60% lah. 50%. Tapi Mbak Yeni nggak patang menyerah kan ya? Enggak, Kak. Nggak ya. Gimana ketika ditolak? Perasaan Kebanyakan sih alasannya sudah punya, uangnya kurang, sama nggak mau. sama nggak mau. Oke. Tapi perasaan Mbak Yeni ketika menawarkan ditolak itu gimana rasanya? Kecewa atau sedih atau iya apa sih gitu? Atau malu? Malu. Malu. Oke. Kalau ditolak malu ya. Gimana cara Mbak Yeni menawarkan itu? Eh, misalnya oh, ada orang mau beli apa ya? Hufralgin, terus saya nawarin Wellmove.
Oke, Huvalgin sama Wellmove. Gimana caranya? Nah, kan dia nanya Hmm. obat untuk sakit tulang sama sendi. Terus saya kasih Huvalgin. Saya nawarin bilang mau ditambahin vitamin tulang Kak untuk biar apa? Vitamin tulang biar bagus untuk biar sendi. Biar bagus untuk tulang sama sendinya, biar cepat sembuh. Terus katanya nggak usah, Oke. udah punya atau nggak punya uang. Di situ posisi Mbak Yeni ketika nawarin malu ya. Iya, Malu malu sedikit. sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti rasa malu itu akan terobatin Mbak Yeni ketika sudah terbiasa kita ditolak. Jadi Iya. untuk selanjutnya tetap semangat ya, walaupun ditolak itu adalah pembelajaran berharga. Karena Mbak Haris juga sebelum bisa cross-selling, upselling ke pasien juga itu diharapkan untuk 100% ditolak malah oleh guru Mbak Haris. Jadi Mbak Yeni sudah keren, hanya gagalnya 50% ya dari secara keseluruhan. Dan itu malunya sedikit nanti bisa terobati ketika sudah terbiasa Mbak Yeni ya. Ya, Mbak. Oh. Kemudian untuk berhasilnya gimana ketika perasaan Mbak Yeni cross-sellingnya berhasil? Kalau perasaan saya waktu berhasil itu senang. Senang. Kenapa senangnya? Karena dia mau ngedengerin omongan saya. Oh, keren-keren. Berarti Mbak Yeni masih ada bakat ya untuk didengarkan oleh pasien. Ini nanti bisa diperbanyak aja jam jam terbangnya Mbak Yeni. Karena di sini Mbak Yeni juga ITV-nya keren banget nih di 71.000. Itu memimpin teman-teman. Jadi untuk menawarkan produknya lebih mahal, Mbak Hacis yakin Mbak Yeni bisa ya. Hanya saja mungkin diperbanyak karena by omset Mbak Yeni ini ranking ketiga. Jadi penyumbangnya 40% ya di 18 juta. Jadi jauh dari teman-teman. Ini karena Mbak Yani juga baru 2 bulan gabung di apotek, jadi belum terbiasa. Dan untuk potensinya Mbak Yani ini bagus di ITV-nya, gitu. Jadi kalau untuk penolakan nggak apa-apa itu diterusin terus ya teman-teman, tetap dicatat keberhasilan sama ditolak itu untuk melihat progres teman-teman dalam melakukan pertumbuhan ini gitu. Kalau untuk data pelanggan Mbak Yeni, sudah berapa banyak nih? Kalau untuk data pelanggan, kebanyakan nggak mau ngasih nomor HP-nya, Kak. Cara minta Mbak Yeni gimana? Pasiennya datang, terus mau beli obat. Saya nanya nama sama nomor HP-nya. Terus dia nanya untuk apa. Mm-mm. Terus saya bilang, di sini kan biasanya ada promo. Mm-mm. Jadi kalau misalnya apoteknya lagi mengadakan promo, saya bisa hubungi. Mm-mm. Itu Jawabannya gimana? katanya nggak usah Gak usah. karena rumahnya jauh. Oh, rumahnya Ya, jauh. Kalau ya. masyarakat sekitar, Kalau itu masyarakat bagus. sekitar kebanyakan ada yang mau, tapi ada yang nolak juga. Oke, nolaknya gara-gara Nggak mau. nggak mau. Ya, Ditanya coba nanti ketika apa nomor HP-nya kita minta ya dengan bilang Mbak bisa dibantu nomor HP-nya untuk jangan promosi ya untuk untuk bisa kita masukkan ke grup tanya obat atau bisa kakak konsultasi lewat WA bisa divariasiin ya nanti bisa kita evaluasi kemudian ditanya ketika dia nggak mau kenapa ya kak Kok nggak boleh gitu oke itu iya Kak. PR-nya ya. Iya Mbak Mbak. Sofa sama Mbak Erna juga PR-nya ya. Nanti ditanya kenapa, biar kita bisa evaluasi bersama. Oke, teman-teman. Oke, makasih Mbak Yeni. Sama Mbak. Ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Itu aja. Oke, siap. Keren. Semangat ya Mbak Yeni. Ya Oke, Mbak. ini dia peringkat kedua kita semuanya ya, by omset dan by SARP. Mbak Erna nih. Gimana suaranya Mbak Erna? Halo, halo, halo. Halo Mbak Sis. Masih semangat Mbak Erna? Oh, 45 kalau semangat. Ah,
Keren, keren, keren. Saya suka semangatnya Mbak Cuma Erna. kamera aku nggak bisa terbuka, nggak tahu kenapa. Wah, oke, nggak apa-apa. Nah, sama Mbak Yani, nah ini kan mukanya kelihatan nih. Oke, Mbak Erna, gimana laporannya? Selama 1 minggu ini, berapa yang berhasil seharinya? Nggak nentu sih Mbak. Kadang-kadang itu saya bisa 7, bisa 5, 4. Nggak nentu juga sih. Soalnya kan kadang-kadang pasien ya ada yang mau, ada yang enggak. Ah, betul. Pernah sehari nggak closing? Kalau sehari sampai nggak closing nggak pernah sih. Oke, berarti berhasil ya cross sellingnya Hanya ya. kalaupun belum ada harus ada. Keren semangatnya, keren, Kalau keren. bisa aku paksa itu, ayo Pak. Soalnya ini bagus kok, dijamin. Oke, gagalnya berapa persen nih, Mbak Erna? Itu nggak nentu. Kadang-kadang mungkin bisa kayak eh, dalam misalnya dalam 20 pasien bisa kayak saya dapat hanya 10, eh, kayak hanya 5 kayak begitu. Jadi nggak nentu dia per Ini minggunya itu. gagalnya, Ya, gagal di masa. gagalnya bisa 30%. Wah, oke, oke, keren, keren. 30% ya gagalnya ya. Yang dirasakan gimana nih Mbak Yeni ketika menawarkan terus Nah, ditolak? Mbak Erna, Mbak Erna ya, lupa. dirasakan namanya kita sudah bacit yang baik sudah ngomong ngalir ngidul ada mungkin ada berapa menit eh, oh gitu ya anda dulu lah nanti aja oh ya oke walaupun dongkol ya tetap oh iya bapak iya oh iya nanti nanti kalau memang butuh Pak bisa datang lagi ke sini kami selalu ready kok. Siap. Rasa kecewa atau sedih atau malu? Kecewa sih Kecewa ya. Oh, kecewa sedih kalau kenapa malu dia sih udah bilang nggak ada malu? urat malu sih mbak. Oke, oke. Gimana cara Mbak Erna menawarkan? Cara menawarkan kayak Hmm. misalnya bisa nggak kasih rekomendasi obat flu. Mm-mm. Saya kasih lah itu kayak mau sekalian Pak yang satu paket atau yang berbeda. Tapi kalau yang satu paket seandainya Bapak sudah sembuh demamnya, nggak bisa lanjut karena dia satu paket. Tapi kalau misalnya terpisah-pisah, Bapak bisa lanjut untuk kalau misalnya masih flu bisa lanjut flu. Kalau misalnya batuk bisa batuk. Terus saya tambahkan saya langsung Mbak kalau yang minta rekomendasi saya itu nggak tawarkan langsung. Nah, kalau dia hanya bilang, Mbak, saya minta obat batuk. Nah, kalau minta obat batuk, Pak, bagusnya ditambahkan vitamin karena untuk kasih naik metabolisme tubuh, imun tubuh. Nah, di situ bisa mempercepat penyembuhan. Tapi kalau misalnya Bapak tidak tambahkan vitamin, mungkin sakitnya Bapak akan sembuh karena diredakan. Tapi untuk penyembuhan totalnya, mungkin nanti bisa dia kembali lagi. Karena kan virus kita nggak tahu ya, Pak. Ya, ngomong aja, Mbak, sebisanya. Oh, yang penting Ya pede kadang-kadang dulu orang ya. yang bilang oh iya gitu ya oh ya berapa vitamin nggak semuanya kalau kalau dia buat pertama dia nolak kan enggak mbak langsung vitamin nggak semuanya mahal kok pak ada yang murah juga yang kualitasnya juga bagus aku bilang begitu ada yang oh iya ada yang bilang enggak dulu deh mbak nanti aja oh iya mbak iya pak kalau misalnya nanti mau selalu ready kok di apotek. Oke. Keren Mbak Erna, keren, keren. Tetap Kalau lagi nggak sibuk juga sih daya mbak. daya juangnya masih tetap itu ya. Kita selalu ready kok, Pak. Itu yang perlu teman-teman tambahin juga ya buat Mbak Yeni, Mbak Sofa ketika ditolak, kita selalu ready kok, Pak, gitu ya untuk itunya ya menyediakan. Mungkin yang perlu ditambahin untuk Mbak Erna digantinya ketika penawaran satu paket itu dibilangnya Bapak mau coba bisa dicatat ya. Bapak mau coba racikan dari apoteker kami Oh gitu. Biasanya banyak yang sembuh. Langsung gitu. Jangan yang bagus. Banyak yang sembuh. Dan tawarkan kayak profesional. Jadi pakai nama apotekernya atau dokternya itu juga boleh. Bapak mau racikan dari dokter kami, ini sudah bisa bisa mengobati batuk flu sama demamnya sekaligus.
dan harganya juga lebih bersahabat, tapi banyak yang sembuh gitu. Ditambah tes. Iya. Itu kalau untuknya nanya ya. Kalau untuk yang pelanggan, ada nggak kalau kesulitan dalam minta nomor HP pelanggan? Yang kesulitan minta nomor HP pelanggan itu kalau orang yang sudah kenal, Mbak. Kalau Oh, orang kalau orang selewat kan iya Kak, boleh minta datanya untuk apa? Kayak kita itu ada promo, kita akan apa? Share promonya kita, terus mungkin nanti ke depannya kita akan ada member. Saya bilang itu terhitung poin, bisa nanti mungkin poinnya untuk potongan kayak begitu. mm, Ya sesuai kapasitas membernya saja kita jelaskan. Member-member di tempat lain kan seperti begitu ya. mm, Kalau untuk ke pelanggan yang selewat sih agak mudah ya. Tapi kalau yang untuk kayak yang kita kenal kan di sini rata-rata kita agak yang orang-orang satu kampung kan kita kenal ya. uh, Itu kayak kamu kayak mau siapa aja. Tapi saya bilang kan ini untuk data apotik kayak gitu. uh. Terus saya bilang iyalah nanti aja lagi buru-buru. Oh. Kayak gitu lah. Susahnya itu kalau yang udah kenal gitu. Kalau ada Oh. lagi kalau yang di sini kan, loh saya loh omnya Sofa kayak begitu. Iya, aku tuh kayak oh iya, saya keluarganya ini di sini. Oh iya, kita minta untuk data ya nanti minta aja sama dia kayak begitu-gitu sih. Kesusahannya kalau orang yang sekitar sini. Tapi kalau kayak yang hanya selewat begitu, mungkin ditolaknya karena mereka lagi buru-buru kayak begitu. Kalau yang mereka santai selama ini sih bisa. Bisa ya, oke. Kalau yang lagi buru-buru begitu, nah itu baru mereka nggak kasih kayak maaf Mbak lagi buru-buru mungkin lain kali. Ya kita juga kan nggak bisa maksa ya Mbak ya. Tapi Betul. kalau kayak orang-orang sekitar sini agak sedikit sulit sih saya Mbak. Oke. Sehari bisa dapat berapa nih database-nya Mbak Erna? Kalau database saya 5, 5 ya, 5, 6. 5, 6. Oke. Mbak Mbak Erna. Oke. Berarti masih banyak yang nggak mau ngasih nomor HP ya? Iya masih banyak sih kalau untuk di kampung sini kayak gitu. Sip. Nggak apa-apa teman-teman. Semangat itu artinya ketika sudah yang terlalu dekat itu ya Ada memang apa? memang sedikit itu ya kalau Ada. terlalu dekat itu Oh yang disemprot. perlu kesabaran dan guyon. Atau nanti Iya. bisa ketika ada membership juga langsung aja. Ayolah tak Mbak, daftarin membership gitu. Minta nomor Mbak HP-nya. Aziz, aku layani dulu ya. Silakan, silakan. Kalau Ini ada aku bawa. pasien diutamakan teman-teman. Ini tadi orang beli deh. Yang kemarin. Oh, yang kemarin. Itu yang bagaimana deh? Enggak, kita sih. Oke, itu tadi masukan buat Mbak Erna, buat Mbak Yeni, dan Mbak Sofa juga ya. Jadi satu sama lain saling menguatkan ya teman-teman. Di sini Mbak Hajiz bantu teman-teman all in. Jadi ketika teman-teman ada kesulitan, ketika ada pasien yang apa gitu di grupnya diramaikan gitu. Ketika teman-teman diem, Mbak Hajiz juga nggak tahu nih, gitu ya. Nah, karena sudah nih sesi kita, teman-teman sudah luar biasa. Terima kasih ya laporannya. Jadi untuk bahan evaluasi kita juga untuk ke depannya. Ini kita akan mulai masuk pelajaran pada siang hari ini, request teman-teman terkait tentang penyakit kulit ya. Jadi ini bisa dicatat karena materinya sedikit padat, jadi agak sedikit kita pelan-pelan aja, yang penting teman-teman paham gitu. Sudah pada siap belajar pada siang hari ini? Coba chat dulu dong, siapa yang sudah siap belajar? Siap-siap. Oke, Siap. Mbak Sofa, Mbak Yeni, keren banget. Oke, thank you teman-teman sudah mengasih energi ya, semangat buat Mbak Hacis. Nanti langsung tanya atau raise hand boleh ya teman-teman ya. Apakah materinya sudah terlihat? Terlihat, Mbak. Oke, terlihat ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Jadi di sini Mbak Hasis izin sharing terkait tentang penyakit kulit yang kita kasih produk nulisnya ke pasien. Teman-teman di sini diharapkan bisa paham obatnya, bikin pelanggan itu sembuh dan setia balik lagi ke teman-teman.
ketika teman-teman sudah berhasil menjadi konsultan obat, yakinlah itu teman-teman akan dicari dimanapun teman-teman berada. Jadi ketika teman-teman sudah bisa dicari, itu akan ada energi sendiri. Seperti ketika teman-teman sudah melakukan H+3, itu bisa dilaksanakan, tanya kesembuhan pasien, dan ketika mereka sembuh itu tingkat kepercayaan diri teman-teman dalam hal merekomendasikan itu akan lebih semangat ya, lebih apa ya, terarah dan juga rasanya tuh luar biasa kalau teman-teman sudah bisa buat sembuh pasien itu ya. Walaupun yang maha menyembuhkan Allah, tapi ketika ada kontribusi kita dalam merekomendasikan itu, kalau Mbak Hasis ya, kalau Mbak Hasis mengalami itu sangat lebih mahal bayarannya dibandingkan gaji gitu. Jadi Mbak Hasis tuh semangat di apoteker, jadi pelayan kefarmasian di apotek tuh karena melihat mereka itu mendengarkan apa ya, penjelasan kita, kemudian mereka berkeluh kesah dan percaya kita merekomendasikan obat. Bahkan ketika mereka itu bisa bilang, iya Mbak, Alhamdulillah dengan jenengan. Kalau bahasa Jawanya itu dengan kamu aku tuh bisa sembuh gitu. Nah, itu tuh benar-benar bayaran yang luar biasa seketika dan bikin Mbak Hacis itu lebih pede dalam melayani teman-teman atau masyarakat yang mengalami keluhan yang sama atau yang lebih berat gitu. Nah, di sini insya Allah kita akan, walaupun yang sembuh dan tidak sembuh itu apa ya, haknya Allah, tapi kita itu bisa pakai jalur ikhtiar dengan menambah keilmuan kita dan juga jam tayang kita dalam melakukan pendampingan ke pasien ya. Jadi penting banget database teman-teman minta ini tuh untuk kita tanya kabar mereka dan rekomendasi teman-teman itu apakah memang bermanfaat atau memang harus kita ganti gitu. Nah, tujuan pada siang ya kalau teman-teman ya sudah siang. Pada siang hari ini kita akan mengenali jenis penyakit kulit. Jadi ada beberapa banyak jenis penyakit kulit yang perlu teman-teman tahu. Kemudian menjelaskan cara kerja obatnya secara singkat. Kalau teman-teman masih belum bisa menjelaskannya, bisa dibaca-baca nanti PowerPoint-nya ya. Kemudian memberi edukasi obat yang benar kepada pasien dan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ini yang paling utama ya. Jadi bukan hanya omset yang perlu teman-teman pikirkan, tapi tujuan teman-teman dalam melakukan cross-selling itu benar-benar niatnya untuk kesembuhan pasien. Nah, di sini bisa di-screenshot tabel ringkasan penyakit kulit, karena sebelum kita cari yang detail, di sini penyebab penyakit kulit itu ada jamur, ada bakteri, ada virus, jerawat ya, dermatitis, dan juga biduran atau luka iritasi. Ini penyakit yang akan kita bahas. Penyebabnya itu ada dari jamur, bakteri, virus, bakteri plus minyak ya, karena jerawat itu. Kemudian alergi atau iritasi, alergi sama cedera. Nah, ini contoh obatnya mungkin sudah teman-teman tahu ya di apotek sudah familiar. Kemudian cara kerja obatnya kalau untuk jamur itu biasanya dia menghancurkan dinding sel jamur. Apalagi untuk golongan yang zol-zol belakangnya. Dia itu menghancurkan dinding sel jamur sehingga pertumbuhan jamur itu akan musnah gitu. Dan dia sembuhnya untuk penyakit jamur ini dia yang perlu teman-teman tekankan ke pasien, dia tidak bisa langsung sembuh, tapi memang butuh pengobatan yang jangka lama, 14 sampai 30 hari gitu, untuk hasil maksimal, untuk jamur ya. Kemudian kalau untuk bakteri, dia untuk golongan gentamisin, yang sinsin itu dia sebagai menghambat produksi protein bakteri ya. Nah, teman-teman harus tahu bedanya penyakit jamur, bakteri, virus, karena ini yang bisa jadi bahan kita dalam menentukan obat. Teman-teman harus tahu penyebabnya. Karena ketika teman-teman kasih obat yang salah, karena penyakitnya atau penyebabnya teman-teman nggak tahu, nah itu pengobatannya akan gagal. Jadi harus benar-benar perhatiin apakah dia penyebabnya jamur, bakteri, atau virus. Karena setiap eh, obat untuk jamur beda, untuk bakteri beda, untuk virus beda. Gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail, itu hanya ringkasan. Nah, kita akan bahas terperinci terkait tentang infeksi jamur yang biasanya kena tinea atau candidiasis ya teman-teman. Ciri khasnya itu dia gatal di area lembab
selangkangan, ketiak bawah, dan payudara. Dan biasanya itu ada kemerahan, bersisik, tepi lesi menonjol, dan melingkar. Nah, ini bisa disertai keputihan. Kalau wanita ya, keputihan. Kemudian pembeda utamanya ketika pasien itu terkena jamur, itu adalah lesi, berbatas jelas dan gatal. Itu khas jamur. Jadi teman-teman harus tanya, ketika dia menunjukkan penyakit kulit, itu lihat ada gatalnya enggak, Pak, Bu, gitu. Terus teman-teman bisa lihat, apakah ada kayak pulau-pulau, jadi ada pembatas ya, yang jelas. Nah, itu biasanya karena jamur. Dan tanyakan, sudah berapa lama atau berapa hari. Karena kalau misalnya sudah sampai 2 minggu, 1 tahun, nah itu biasanya jamur. Nah, kemudian area lembab dan tertutup, pembeda utamanya itu memperparah dari infeksi jamur tersebut. Nah, ini contohnya teman-teman disebabkan oleh Tinea corporis. Tinea corporis nih, dia itu benar-benar ada kayak pulau-pulau berjejer gitu ya. Ada lesi putih, kemerahan, dan dia pasti gatal. Lesi berbentuk lingkaran, tepinya menonjol, bersisik. Kemudian ada gatal. Kalau jamur itu ada gatalnya, teman-teman. Nah, pengobatan yang bisa dikasih itu adalah bisa clotrimazole, ketoconazole, miconazole, terbinafin. Nah, itu boleh. Atau kalau Mbak Hasis lebih rekomendasi ya, kalau ini adalah kita racikan. Nah, nanti di akhir sesi Mbak Hasis kasih tahu. Nah, di sini cara kerjanya, obat anti jamur ini dia menghancurkan dinding sel jamur sehingga jamur tidak bisa tumbuh atau berkembang biak. Kayak contohnya Canesten itu Micoral, kandungan utamanya itu clotrimazole ya. Kalau ketoconazole bisa pakai Nizoral, Fungares, atau yang ada di apotek teman-teman. Miconazole bisa pakai Dactarin. Kemudian terbinafin bisa diganti ke Lamisil. Ini cara teman-teman untuk meningkatkan ITV-nya ya. Jadi bukan hanya sediaan utamanya atau zat aktifnya, tapi bisa diganti ke merek dagang gitu ya. Untuk dosis dan pemakaiannya aja itu dia harus dioleskan tipis-tipis 2 kali sehari di area terinfeksi minimal 2 minggu. Nah, jadi ketika ada pasien jamur yang teman-teman layanin itu perlu pendekatan, perlu didudukin dan perlu dibilang, Bapak ini prosesnya agak sedikit lama, walaupun Bapak sudah terasa sembuh, tapi tetap dioleskan sampai 2 minggu ya untuk jamur agar jamurnya benar-benar hilang atau sembuh total gitu. Jangan dihentikan, tapi ketika 2 minggu masih itu bisa dilanjut sampai 1 bulan. Lanjutkan 2 sampai 3 hari setelah gejala hilang agar jamur benar-benar mati ya. Sama kalau untuk jamur ini pastikan untuk eh, apa ya kayak kelembapan itu tidak boleh lembab dan juga kalau dia pakai handuk itu wajib handuk sendiri jadi nggak boleh bergantian dengan satu keluarga gitu. Dan keluarganya juga perlu diobatin. Itu infeksi jamur ya. Kemudian kalau infeksi bakteri, impetigo, ciri khasnya itu ada luka kecil, teman-teman. Ada lecet, kemudian bernanah. Dia berkerak kuning seperti madu dan paling sering itu di wajah, tangan, dan sekitar hidung mulut. Nah, ini sering terjadi pada anak-anak. Pembeda utamanya itu ada kerak kuning madu khas impetigo ya. Kemudian tidak gatal seperti jamur, lebih ke nyeri atau sakit. Nah, oh ya teman-teman perlu diingat ya, disclaimer dulu sebelum kita lanjut lebih dalam. Untuk diagnosa ya, untuk tugas diagnosa itu tetap dokter. Jadi kita di sini hanya melihat dan juga kita evaluasi selama tiga hari. Ketika sudah 3 hari pasien nggak sembuh itu bisa dirujuk ke dokter. Apalagi teman-teman sudah punya dokter Oki, itu kalau misalnya masih ragu itu bisa langsung didiskusikan ya. Nah, jadi memang kalau apoteker itu memang tidak ada wewenang untuk diagnosis teman-teman, tapi kita juga perlu tahu belajar terkait tentang ini untuk bisa mengasih rekomendasi obat yang lebih tepat ke pasien gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman, eh ini yang sudah parah banget ya. Tapi kalau misalnya nggak parah itu ya mungkin kayak adik ini nih ya, yang cuman di sekitar mulut gitu ya.
Nah, ini lukanya dangkal dengan kerak kuning seperti madu sering muncul di wajah anak-anak. Dan biasanya itu ada kuning-kuningnya gitu ya. Karena ada infeksi dari bakteri tersebut. Jadi ada dampak dari kuning gitu. Pengobatannya bisa pakai mupirocin, gentamisin yang ada sinsinnya ya. Itu bisa dipakai untuk pengobatan dari akibat jamur ya. Cara kerja obatnya sendiri itu dia menghambat produksi protein di bakteri, jadi bakteri itu tidak bisa berkembang dan mati. Contohnya mupirocin itu baktorban, kemudian gentamisin bisa diganti gentasin. Fusid asid itu bisa pakai fusidin ya atau fuson sesuai yang ada di tempat teman-teman. Kemudian kalau diagnosis dan pemakaian dia dioleskan tipis-tipis 3 kali sehari maksimal 7 hari teman-teman. Kemudian jangan digunakan di luka terbuka dalam atau area luas tanpa resep ya. Jadi bedanya kalau misalnya jamur dia ada gatal, kemudian kalau infeksi bakteri itu biasanya ada nanah ya atau putih kuning-kuning gitu. Itu biasanya karena ada bakteri, jadi bisa dipakai yang ada bakterinya. Ada yang sinsin ya biasanya di apotek itu. Diolesnya tipis-tipis aja 3 kali sehari, maksimalnya 7 hari. Jangan digunakan di luka terbuka atau dalam area luas tanpa resep ya. Nah ini untuk bakteri. Nah sedangkan untuk virus infeksi ya, infeksi virus atau herpes ya. Ini ciri khas herpes simplex itu dia ada vesikal berkelompok di bibir atau genital. Nah, nyeri bisa muncul berulang di tepi yang sama. Contoh khasnya itu ada vesikal menyebar di satu sisi tubuh saja, disertai nyeri hebat seperti terbakar. Nah, bedanya kalau misalnya jamur itu ada sensasi gatal, kalau bakteri itu ada kekuningan, kemudian kalau virus itu ditanya apakah dia perih gitu. Pembeda utamanya itu dia ada nyeri saraf kalau untuk virus ya. Kalau ini yang zoster, jadi ada infeksi yang simplex sama yang zoster ya. Kalau zoster itu dia plus nyeri saraf, tapi kalau simplex itu dia berkelompok aja di tempat yang sama berulang kali. Contohnya kayak gini. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh virus. Mohon maaf ya kalau misalnya gimana gitu ya, tapi kalau kulit memang harus ada gambarnya biar lebih jelas ya teman-teman. Ini yang parah sih gitu. Nah, ciri khas herpes simplex ini adalah dia ada lupuhan kecil, teman-teman, berkelompok di sekitar mulut atau genital di bagian itu ya, kewanitaan atau itu disertai nyeri ya. Yang paling hebat itu disertai nyeri. Kemudian ciri khas herpes zoster itu dia lepuhan menyebar di satu sisi tubuh mengikuti pola saraf disertai nyeri hebat. Itu bedanya sih. Pokoknya kalau virus itu dia ada ditanya perih atau enggak ya gitu. Kalau perih biasanya bisa tanda-tanda ya. Salah satu tanda kalau dia itu disebabkan oleh virus gitu. Contohnya asiklovir ya yang sudah familiar. Nah, asiklovir ini dia mengganggu proses perbanyakan virus, jadi luka herpes ini lebih cepat kering dan sembuh. Kemudian contoh mereknya Zovirex, asiklovirnya generik gitu ya. Kemudian dosis dan pemakaiannya dioleskan 5 kali sehari selama 5 hari, mulai sesegera mungkin saat muncul gejala awal, kesemutan, gatal, merah gitu. Itu untuk virus. Nah, jadi kesimpulannya yang ini yang Mbak Hasis praktekkan ya di apotik, nggak ada di slide karena ini rahasia, formula rahasia kita. Di mana ketika teman-teman bingung, ini cara gobloknya kita, cara gobloknya Mbak Hasis, mentraining, mentraining timnya Mbak Hasis, TTK yang nggak punya pemahaman yang harus belajar lebih lama gitu kan. Itu teman-teman perlu tahu aja ketika dia gatel dan sudah lama itu biasanya jamur. Kemudian ketika dia sudah ada nanah itu biasanya karena bakteri. Kemudian ada perih itu biasanya virus. Obatnya ketika kita kasih untuk jamur itu biasanya kita kasih apa ya? Kita kasih ramuan jadi formula ya teman-teman.
dia itu racikannya bisa dicatat ya, karena nggak ada di slide. Itu yang ada kalau jamur itu kita campurannya miconazole sama sinarkus. Ada yang tahu kandungan sinarkus itu apa? Atau sudah ada teman-teman di apoteknya? Sama apa Kak tadi? Sinarkus. Sinapus. Ya, miconazole sama sinarkus. Enggak, sinapus apa ya? Coba cek, tahu nggak sinarkus itu? Coba cari di Google, sinarkus salep. Teman-teman ada nggak sinarkus? Sinap, sinarkus salep. Ya, sudah dapat? Oh, flusinolon. Betul. Kayaknya ada deh. Yang sinarkus nggak ada ya? Sinarkus. Sinarkus kan Kak, yang merek sinarkusnya sih nggak ada. Nggak ada ya, tapi adanya yang generik ya. Kayaknya ada yang nggak bisa masuk di sistem sih. Kak Erna cek coba. Kayaknya ada deh flusinolon kayaknya ya. Yang salep. Kalau nggak ada bisa di ituin ya, Tapi di diadain ya. Karena itu memang yang berarti Hmm? di, Kak berarti dicampur jadi satu gitu atau Ya dicampur. dioles satu-satu? Jadi kita itu buat pot sendiri ya, kayak gini. Kelihatan nggak sih? Oh gitu. Ah, jadi ini yang dua formula. Jadi kalau di Jogja itu harganya 26. Yang lebih kecil itu 13.000 untuk 3 hari, setengah dari ini. Kalau itu untuk jamur, kandungannya miconazole atau eh miconazole, kemudian ketoconazole dicampur dengan sinarkus ya, fluconazole. Kenapa itu dicampur? Untuk dia sebagai antiinflamasinya, topikal. Nah, sebagai antiinflamasinya, kalau misalnya teman-teman hanya balik lagi ya ke kemarin ke pertemuan pertama, ketika kita hanya mengobati penyebabnya, jamurnya aja, nanti pasien tidak akan merasa cepat Mm-mm. sembuh. Jadi kita harus mengobati kompleks ke penyebabnya, kemudian gejalanya, kemudian vitamin gitu ya. Nah, itu kita campuran pertama itu formula kita ya. Kemudian formula kedua, ketika dia hanya jamur, kemudian ketika dia bakteri ya. Kalau bakteri itu kita kasih hmm, bentar. Teman-teman ada gentamisin ya? Bukan gentamisin, apa sih? Ada gentamisin. Bukan. Sebentar, tak ingat-ingat. Genoin, ada? Ada Kak. Ada ya. Yang gede itu kan, putih kan? Heeh. Nah, sama kalau untuk bakteri, kita ini racikan kedua ya. Penyebabnya itu ketika ada kayak sudah berair gitu ya. Itu biasanya bakteri. Tapi harus dibedakan kalau berair itu bisa antara kena penyebabnya bakteri atau karena virus gitu. Jadi ketika dia perih itu virus, tapi kalau dia cuman ada kuning-kuning kemudian berair Ya itu kan? biasanya cuman bakteri gitu. Dan tanya berapa hari gitu. Itu racikan kita itu genoin plus sinarkus. Jadi di kita itu sinarkus tuh sudah persediaan stok itu ya utama gitu. Nah, kemudian ketika ini gongnya kita ya, apoteker. Ketika kita nggak tahu nih dia itu penyebabnya apa sih, apakah bakteri atau jamur, itu kita kasih yang namanya apa ya, formula yang ketiga, bebas mau dikasih Azra 3 atau Azra 1 gitu ya. Itu adalah gabungan dari ketiga hal tersebut. Jadi sinarkus, miconazole, genoin, kita gabung jadi satu. Itu adalah Oh gitu. mentok-mentok ketika teman-teman sudah nggak tahu lagi itu apa sih bedanya jamur atau bakteri. Itu kita kasih IF
3 kalau kita namanya ya. Nah, itu mungkin formula rahasia teman-teman. Jadi ilmu ini mahal karena ilmu lapangan. Walaupun nanti ini bisa di itu ya, disesuaikan. Makanya teman-teman harus punya data pelanggan itu biar kita bisa percaya, kita pede. Apakah obat yang kita kasih itu benar-benar ampuh atau enggak? Kalau di Jogja itu benar-benar ampuh dan pasien balik lagi. Bahkan pasien yang balik lagi karena Jogja itu banyak petani ya, jadi penyakit kulit itu banyak banget. Makanya pertama kali Mbak Haris tanya di Sulawesi ada nggak penyakit kulit ya? Karena kita terkenal karena ramuan penyakit kulit tersebut. Nah, kalau virus, balik lagi ya virus ya, itu bakteri, jamur, virus. Kalau virus teman-teman sudah tahu, utamanya itu adalah perih gitu ya. Kemudian biasanya cepat muncul gitu. Obatnya adalah kita kasih asiklovir plus hidrokortison. Yang kalau dia di muka itu 1%, kalau di luar muka itu 2,5% boleh. Itu gabungan kita ya. Jadi bukan hanya Zofirax gitu. Tapi coba teman-teman sudah bisa menawarkan obat-obat swamedikasi ya. Itu kita sebut namanya obat swamedikasi. Ada yang ingin ditanyakan untuk penyebab? Kak, kalau Mm-mm. Kak, kan tadi katanya kalau untuk jamur itu mikonazol atau ketokonazol dicampur sama sinarkos. Ini mikonazol atau keta ketokonazolnya itu bisa diganti juga sama itrakonazol berarti? Kalau kita pakai Atau nggak bisa? yang murah tapi berdampak, Mbak, untuk naikin margin. Ya? Kita pakainya tuh yang murah dan berdampak tuh sembuh gitu. Yang sudah kita Oh, pakai tuh miconazole tuh sembuh. Dibandingkan itraconazole itu harganya lebih naik sedikit kan? HPP-nya juga akan mm-mm. bengkak. Jadi kita memang untuk obat-obat somatostatin itu cari obat yang zat aktifnya memang ampuh dan kita kombinasi dengan zat aktif lain untuk mengurangi rasa nggak nyamannya pasien. Nah, itu kita sebut dengan obat Oh somatostatin, ya. Mbak Sofa. Oke? Oh, Ada lagi yang ingin oh iya ditanyakan? Kak, tadi. Yang tadi yang virus, yang asiklovir yang kakak bilang untuk muka 1% itu yang untuk zat aktifnya asiklovirnya kan? Bukan, hidrokortison. Oh, hidrokortisonnya. Karena hidrokortison nggak boleh ya di muka. Bukan nggak boleh sih. Sedikit meminimalisir kalau hidrokortison di muka tuh 1%, nggak boleh 2,5. Kalau kulit 2,5. Mm-mm, betul. Oke. Ada lagi? Hmm, ya sih Kak. Udah ya, oke. Itu adalah kunci pertama teman-teman penyakit kulit. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan dan mengobati. Dan tinggal cara teman-teman menyampaikan dan meyakinkan agar pasien itu bisa diminta nomor HP-nya untuk teman-teman lebih pede lagi follow up H+3. Tanya kesembuhan. Oke? Iya Kak. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kemudian ada penyakit kulit dermatitis, ada yang atopik dan juga kontak ya. Ciri khas dermatitis atopik itu dia gatal berat, munculnya sejak kecil, kulitnya kering, sering di lipatan siku atau lutut. Riwayatnya ada penyakit asma atau alergi keluarga. Ciri khas dermatitis kontak, ada atopik, ada yang kontak ya. Gatal setelah kontak zat tertentu atau sabun, logam, pewangi itu dia baru gatal. Nah, itu bisa kontak langsung, berkontak langsung gitu maksudnya teman-teman. Lokasinya sesuai area paparan karena bisa pakai kalau dia pakai cincin gitu ya gatalnya cuma di daerah cincin aja gitu. Kalau misalnya habis nyuci gitu dia gatal di tangan atau di kaki gitu. Nah itu bisa disebut dengan dermatitis kontak ya ciri khasnya ya. Pembeda utamanya dari dua hal tersebut adalah apakah dia punya riwayat alergi dan lokasi di lipatan itu bisa disebut dengan atopik. Tapi kalau paparan zat plus batasnya jelas itu dermatitis kontak.
Nah, ini contohnya karena alergi, jadi dia tuh dilipatan nih, ini lipatan. Ini yang kontak. Dermatitis atopik itu adalah kulit kering, merah, dan gatal, sering muncul di lipatan siku atau lutut. Kulitnya sudah mengering, teman-teman. Ciri khas kalau dermatitis kontak alergi, dia itu ruam merah dan gatal di area yang terpapar alergen, seperti logam atau kosmetik, ya. Cara kerjanya, obatnya bisa dikasih hidrokortison, betametason, antihistamin. Sebagai steroid, dia itu mengurangi peradangan, gatal, dan kemerahan. Bisa dikasih antihistamin untuk mengurangi reaksi alergi dan gatal. Jadi ada dua obat, bisa pakai yang steroid, hidrokortison, yang salep ya. Kemudian bisa juga ditambah antihistamin, obat minum, cetirizine, itu bisa. Contoh mereknya Hidrokot, Loratadine, cetirizine gitu ya. Atau krim dipakainya 1-2 kali sehari tipis-tipis, tidak lebih dari 7 hari. Oh ya, perlu diingat ya, karena ini kenapa ada peringatan teman-teman, kalau teman-teman lebih teliti, kenapa untuk obat-obat steroid itu tidak boleh lebih dari 7 hari atau berturut-turut berbulan-bulan, sama termasuk di sinarkus ya. Hidrokortison juga termasuk steroid, itu dia bisa menurunkan imun teman-teman. Jadi untuk pasien-pasien yang panu, yang sudah bertahun-tahun, itu tidak boleh langsung sekaligus gitu ya. Harus bisa kita evaluasi, biar imunnya itu tetap nggak turun karena obat steroid gitu. Makanya kalau untuk obat hidrokortison, itu dia 7 hari ya. Loratadine, cetirizine itu enggak. Tablet antihistamin 1 kali sehari, 1 malam hari ya. Sama seperti biasanya yang sudah teman-teman ketahui. Nah, kemudian kita masuk penyakit jerawat. Ciri khasnya itu ada komedo, papual, pustul, gitu ya. Sering di wajah, punggung, dada, jadi bukan hanya di wajah. Jerawat itu juga bisa muncul loh di punggung atau di dada gitu. Dia itu dipengaruhi oleh apa, Mbak Hasis? Hormon, stres, makanan tinggi gula. Pembeda utamanya kalau komedo, teman sudah tahu ya, khas jerawat itu bisa di daerah komedo itu bukan hanya di hidung, di seluruh muka juga bisa terkena komedo. Tidak ada gatal seperti dermatitis. Ya, seperti ini jerawat. Ini jerawat dada nih. Ciri khasnya komedo, pustul sering muncul di wajah, dada atau punggung. Kemudian pengobatannya clindamycin, retinoid ya, benzoyl peroxide untuk jerawat. Cara kerjanya kalau benzoyl peroxide itu dia membunuh bakteri penyebab jerawat dan mengurangi minyak. Clindamycin itu sebagai antibiotik topikal yang menghambat pertumbuhan bakteri. Sedangkan untuk retinoid, dia itu membantu regenerasi kulit, mencegah penyumbatan pori. Makanya kalau teman-teman lihat di kosmetik yang ada retinoid, itu dia untuk obat-obat jerawat, dia membantu regenerasi kulit manusia dan juga menyembuhkan penyumbatan pori. Karena balik lagi ya, jerawat itu karena ada penyumbatan minyak, jadi kulitnya tuh nggak bersih gitu, proses pembersihannya nggak cukup. Kemudian faktor hormon juga, apalagi ketika wanita menjelang haid. Nah, itu juga bisa berpengaruh. Tapi kalau bedanya hormon dan juga ini adalah kalau hormon itu dia munculnya ketika mau menjelang haid aja, tapi setelah itu hilang gitu.
Tapi kalau misalnya sudah meradang, sudah berbulan-bulan, nah itu biasanya karena ada bakteri ya. Jadi perlu ada clindamycin sebagai antibiotik topikalnya ya. Contoh mereknya Clindazo, tretinoin cream. Dosis dan pemakainya bisa pakai clindamycin pagi, kalau malamnya retinoid atau benzoyl peroxide. Gunakan sunscreen karena bisa bikin kulit sensitif untuk obat-obat jerawat. Yang paling penting kalau jerawat tuh ya teman-teman itu pola makan. Jangan pola makannya itu nggak boleh goreng-gorengan, sama faktor stres itu juga berpengaruh dan cuci muka yang bersih sebenarnya itu ya. Tapi kalau untuk apotek ya bisalah menjual clindamycin, retinoid itu boleh. Tapi edukasi tambahannya itu biar kita bantu dan dia percaya sama kita, kita benar-benar evaluasi pola makannya harus terjaga, pola pikir juga nggak boleh stres, karena stres itu sangat berpengaruh dengan munculnya jerawat. Karena terkait tentang hormon. Kemudian kita lanjut di penyakit kulit, alergi kulit dan biduran. Ciri khasnya bentolnya merah atau putih yang berpindah-pindah, kemudian gatalnya hebat, sering muncul mendadak, dan hilang dalam kurang lebih 24 jam lalu muncul di tempat lain. Pembeda utamanya dia cepat muncul dan cepat hilang kalau untuk biduran, alergi kulit. Tidak ada sisik atau luka terbuka. Dan ini contohnya. Cirinya itu bentol merah atau putih yang gatal muncul dan hilang dalam waktu singkat, kurang dari 1 hari. Pengobatannya bisa cuman antihistamin oral aja, apa cetirizine tuh boleh. Nih, biduran ya. Cara kerjanya dia menghambat zat histamin dalam tubuh yang menyebabkan gatal dan bentol. Contohnya cetirizine, Incidal, Zirolin itu boleh teman-teman rekomendasikan atau loratadin gitu kan. Pemakaiannya 1 tablet sehari bisa malam hari untuk mengurangi rasa kantuk di siang hari. Kemudian kita masuk ke penyakit kulit, luka dan iritasi. Ciri khasnya kalau luka lecet, tergores, atau iritasi akibat gesekan, bisa kemerahan, nyeri, tapi tidak gatal. Pembeda utamanya riwayat trauma jelas, lokasinya terbuka, dan tidak menyebar atau menular. Nih. Ciri luka dan iritasi kulit itu luka lecet akibat gesekan atau trauma ringan, bisa nyeri tanpa gatal. Pengobatannya povidone iodin ya, salep antibiotik, krim penyembuh kulit. Itu bisa. Cara kerja obatnya untuk povidone iodin itu yang ada di itu ya betadin, membunuh mikroorganisme pada luka. Antibiotik salep ketika sudah ada nanah atau cairan itu mencegah infeksi bakteri. Kalau teman-teman sudah menduga itu ada infeksi itu bisa dikasih antibiotik salep. Tapi selagi dia hanya luka lecet itu nggak perlu. Krim regeneratif bisa yang ada kandungannya Centella asiatica, dia dapat merangsang pertumbuhan kulit baru, jadi mempercepat penyembuhan. Contohnya betadin gitu ya, Medekasol, itu bisa dikasih. Dan untuk dosis dan pemakaian, pastikan wajib dibersihkan luka dulu. Jadi nggak langsung dikasih betadin, tapi dibersihkan dulu lukanya, dioleskan tipis-tipis, tutup kaca steril jika perlu, dan ganti 1 sampai 2 kali sehari. Nah, ini yang lebih jelasnya teman-teman. Untuk penyakit kulit, akibat jamur, ciri khas klinisnya itu dia kemerahan, melingkar, bersisik, tepi menonjol, bagian tengahnya tampak sembuh ya. Area sering terkenanya tuh di lipatan paha, kaki, badan gitu. Ini apakah yang perlu teman-teman kasih pertanyaan ke pasien, apakah gatal? Ketika dia gatal bisa akibat jamur gitu ya. Kemudian tipe infeksinya jamur, contoh obatnya ketoconazole. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya.
Kalau untuk impetigo, luka kecil bernanah, itu wajah tangan anak-anak, itu biasanya bakteri, bisa pakai mupirocin ya. Ini kalau herpes, virus, itu dia perih. Itu ya. Ini referensinya, kemudian apa lagi? Lokasi umum, obat di apotik, kategori obat bisa di screenshot juga boleh. Kalau lupa ya. Nah, tadi adalah fokus terkait teman-teman sudah tahu penyebab obat, cara kerja obatnya. Kita lanjut masuk ke bagaimana teman-teman bisa jadi konsultan obat yang hebat dengan cara memahami strategi pelayanan sehingga omset teman-teman itu akan naik. Kenapa kita kasih strategi pelayanan sama dengan omset naik? Ketika teman-teman bisa menyembuhkan pasien dan pasien percaya dengan teman-teman, itu otomatis omsetnya naik. Dan itu dari proses pelayanan. Produk knowledge penyakit kulit itu benar-benar meningkatkan ITV teman-teman, atau ITV-nya teman-teman di apotik. Dia dapat memaksimalkan jumlah item yang dibeli per pasien, ITP-nya, meningkatkan nilai belanja, ITV-nya ya. Jadi kalau teman-teman masih bingung apa itu ITV, ITP, ITP itu adalah jumlah item. Jadi jumlah P, produk. Jumlah produk yang teman-teman tambah. Misalnya dalam satu nota, dia beli 2 obat, teman-teman tambah 1 lagi obat. Nah, itu ITP teman-teman akan naik ke 3. Nah, itu bagaimana target kita bisa jadi ketiga gitu. ITP-nya bisa ketiga. Sedangkan ITV itu adalah belanja rata-rata per transaksi pasien. Jadi dalam satu nota itu dia biasanya belanjanya tuh tadi kan ada teman-teman sudah bagus nih, sudah di atas 50.000 semua. Nah, itu dalam satu transaksi. Itu adalah bagaimana teman-teman bisa melakukan mengupselling obat yang biasanya murah, generik, jadi ke paten. Nah, itu ITV teman-teman akan naik. Itu cara kita untuk menaikkan omset dengan ITP, penambahan produk, dan ITV. Ketika teman-teman sudah menambah ITV dan ITP, maka teman-teman akan meningkatkan nilai SARP teman-teman. Strategi dan contoh narasi yang bisa kita gunakan untuk masing-masing kategori penyakit kulit ya. Ini seperti infeksi jamur, strategi naikin ITV dan ITP-nya, teman-teman wajib jual paket, krim anti jamur, plus sabun anti jamur, plus bedak anti jamur. Kemudian bisa dilakukan edukasi bahwa jamur itu bisa menular dan perlu pencegahan. Dan untuk jamur itu perlu benar-benar apa ya, pasien itu sudah kayak udahlah gitu. Kalau sudah pasrah itu perlu teman-teman bangkitkan semangat untuk dia sembuh. Ketika teman-teman sudah kasih obat yang bagus, tapi pasien teman-teman sudah nggak ada semangat untuk sembuh, yakinlah itu obatnya nggak akan berefek. Karena balik lagi, obat itu berefek ketika yang minum itu percaya kalau obat itu bisa menyembuhkan. Nah, contoh narasinya bisa pakai sebut nama ya. Ibu, untuk jamur di selangkangan ini perlu pakai salep jamur, tapi biar cepet sembuh dan nggak nular ke bagian lain, bagusnya tambah sabun anti jamur loh, Bu. Sabunnya bisa untuk sekeluarga juga dipakai. Nah, jadi dari narasi ini teman-teman ketika menawarkan yang sudah dibutuhkan oleh pasien itu adalah biar tambah cepat, biar nggak nular ke bagian lain, dan bagusnya tambah sabun anti jamur juga, sabunnya bisa untuk sekeluarga. Jadi penambahan benefit itu bisa teman-teman terapin ya. Narasinya nggak sama kayak ini juga nggak apa-apa. Yang penting dari ini adalah teman-teman
dengan cara teman-teman bisa untuk menambahkan value, manfaat ke pasien. Nah, kalau untuk infeksi bakteri ya, strateginya tambahkan antiseptik pembersih luka, misalnya povidone iodine ya, betadine. Bisa kombinasikan dengan salep antibiotiknya ketika sudah ada infeksi itu ya, bakteri. Narasinya adalah, ini lukanya bisa cepat sembuh kalau dibersihkan pakai antiseptik dulu, Bu. Lalu oleskan salep ini. Kalau hanya pakai salepnya aja, takutnya kuman yang di luar luka bisa tetap aktif loh, Bu. Nanti nggak cepat sembuhnya. Nah, jadi kalau misalnya ada luka, itu wajib dibersihkan dulu, kemudian dikasih salep biar cepat sembuh. Biasanya pasien hanya beli povidone aja atau hanya beli salep aja. Nah, ketika teman-teman sudah bisa menggabungkan antara pembersih luka dan salep, itu pasien akan lebih cepat sembuhnya. Kemudian infeksi virus, edukasinya itu durasi pengobatan butuh minimal 5-7 hari. Tambahkan suplemen imun, misalnya lisin ya. Contohnya, Ibu ini salep asiklovirnya untuk herpes, Bu, tapi bisa cepat pulih dan nggak muncul lagi. Ada suplemen lisin yang bantu daya tahan tubuhnya Ibu. Kalau untuk itu ya, jerawat, strateginya adalah teman-teman wajib menawarkan rangkaian sabun wajah, obat jerawat pagi, obat malam, plus sunscreen. Nah, jadi ketika sudah ada pasien yang jerawat itu sebenarnya itu peluang untuk repeat order untuk selanjutnya. Dan pastikan dia sesuai dengan jenis kulit pasien tersebut. Jadi ditanya dulu dia sudah pakai produk apa gitu. Biar kita bisa evaluasi. Upselling ke brand dermatologis ya. Contohnya jerawatnya bisa diatasi lebih cepat kalau rutin pakai sabun wajah. Khusus ini, Bu. Pagi pakai clindamycin, malamnya pakai tretinoin, dan jangan lupa ya Bu, sunscreen-nya dipakai setiap mau pergi. Karena kulit bisa makin sensitif kalau nggak dilindungi. Kan lumayan, dapat banyak ya ketika teman-teman ada pasien yang jerawat. Mbak Hacis ada pasien rutin jerawat ini, Mbak Hacis kasih obat minum, itu kandungannya kolastin. Karena dia nanyanya ke Mbak Hacis, Mbak, Mbak pakai apa gitu? Tak kasih yang mahal, itu kolastin. Obat minum tapi itu teman-teman. Dan dia alhamdulillah sampai saat ini rutin minumnya bulanan. Dan sudah jadi pasien tetap. Kemudian dermatitis ya. Penyakit dermatitis atopik atau kontak. Dia mengkombinasikan krim kortikosteroid, pelembab, moisturizer, antihistamin oral. Edukasi soal perawatan jangka panjang. Contohnya, Ibu untuk gatal ini kita atasi dari luar dengan krim ini ya. Dan dari dalam pakai obat minum bisa banget loh Bu, biar cepat sembuh. Tapi penting banget juga nih pakai pelembab agar kulitnya nggak gampang kambuh. Jadi perlu ada intonasi, mimik. Nah, itu perlu kita jaga juga. Lanjut kita masuk ke alergi dan biduran ya teman-teman. Strateginya jual paket antihistamin oral plus lotion atau krim yang penenang plus edukasi makanan pencetus. Jadi selagi dia tidak menghindari makanan pencetus, alergi akan tetap kambuh. Contohnya, Ibu alergi bisa kambuh loh Bu kalau dipicu makanan tertentu. Jadi coba diingat-ingat Ibu munculnya karena makan apa ya? Untuk obatnya bisa pakai antihistamin ini dan bisa ditambah krimnya Bu untuk menenangkan kulit Ibu. Mbak Haji tulis ya, makanan yang sebaiknya dihindari oleh Ibu. Nah, itu. Kemudian untuk luka dan iritasi kulit, strateginya itu teman-teman harus bisa mengkombinasikan tadi pembersih luka, salep luka, pelindung kulit, plester atau kasus steril. Bayangin ya, cuman pasien luka itu yang awalnya dia hanya beli
betadin, teman-teman bisa melakukan komunikasi, pasien mau bisa langsung komplit. Teman-teman sudah bisa ITV-nya naik, ITP-nya juga naik. Dengan cara apa? Menawarkan pembersih lukanya, betadin yang dia beli ya, salep lukanya biar cepat sembuh, kemudian pelindungnya biar nggak terkontaminasi. Nah, kan sudah 3 ITV teman-teman. Cross-selling dengan multivitamin penyembuh luka, vitamin C, dan zinc. Contohnya, Bu, lukanya bisa cepat sembuh kalau dibersihkan dulu dengan antiseptik ini. Dia pakai salep dan bisa ditutup juga pakai plester steril loh, Bu, biar nggak terkontaminasi. Bisa juga tambah vitamin penyembuh agar jaringan kulit cepat pulih. Kalau dia kontaminasi itu apa ya bahasa Sulawesinya? Tahu nggak Mbak Yeni? Mbak Erna tahu nggak? Biar nggak terkontaminasi. Biar enggak, kalau bahasa mungkin kalau orang di kampung kayak bilang begini saja, biar enggak kena debu, kena kotoran dari yang lain kayak gitu. Sip, keren. Nah, itu yang dipakai ya teman-teman. Jadi gunakan bahasa-bahasa masyarakat. Yang Mbak Erna itu ya, sebutin tadi itu bagus banget. Biar nggak nggak parah kena debu itu bisa tambah plesternya juga gitu. Nah, ini yang perlu kita tekanin teman-teman dan mengingatkan untuk Mbak Haji sendiri selaku apoteker itu teman-teman sebagai konsultan obat, kita itu bukan cuma jualan, tapi kita itu untuk menyembuhkan. Ingat ya, kita itu bukan cuma jualan, tapi kita itu menyembuhkan. Dengan kita memberi solusi lengkap, pasien itu akan merasakan hasil, sembuh lebih cepat, dan kembali lagi ke apotik kita. Disinilah teman-teman bukan cuman juru jual, tapi konsultan obat. Dan ini yang Mbak Haris harapkan untuk kita semua bisa jadi konsultan obat. Yang perlu jadi konsultan obat itu adalah mendengarkan. Jadi memang perlu banyak menggali informasi terlebih dahulu sebelum kita menawarkan, biar kita nggak terkesan menjual. Nah, kenapa penting bisa edukasi obat, teman-teman? Itu pelanggan akan puas karena mereka merasa cepat sembuh. Yang kita obatin bukan hanya penyebabnya, tapi kita obatin juga gejalanya dan juga kita obatin daya tahan tubuhnya gitu. Pelanggan akan lebih percaya dan balik lagi dengan penjelasan kita dan dia akan merekomendasikan dari mulut ke mulut. Teman-teman kalau sudah dapat ini, yakinlah itu rasanya luar biasa. Ketika dia tanya, Mbak, saya mau obat racikan salep ini, teman saya sembuh. Nah, itu kayak, wow, sesuatu yang tidak bisa dibeli ya. Itu pengakuan pasien ketika dia sembuh dan berterima kasih. Sehingga bikin pelanggan gabung jadi member itu lebih mudah. Nah, ini yang Mbak Haji lakukan untuk pasien-pasien yang keluhannya kulit wajah ya. Itu beneran teman-teman kalau teman-teman lihat ke Jogja ya, data pelanggan Mbak Haji itu Mbak Haji fokusnya di jerawat sama 3 penyakit itu yang Mbak Haji openi ya, dan dia menjadi member. Lebih enak nawarin ketika dia sudah jadi pelanggan kita, terus kita ke member tuh lebih enak banget. Fungsinya apa Mbak Haji member? Biar mereka balik lagi ke kita gitu teman-teman. Nah, mulai dari sekarang, bismillah ya teman-teman, Mbak Haris bantu, teman-teman juga bisa bertumbuh bareng. Kita harus kenalin penyakit dari keluhan pasien, jadi benar-benar gali informasi sedalam-dalamnya. Kemudian kita menawarkan obat dengan bahasa yang sederhana, yang sudah Mbak Erna contohkan ya, kontaminasi jadi biar tidak kena debu. Nah, jadi benarkan guna-gunakan bahasa, memang bahasa teman-teman, bahasa Sulawesi gitu. Kalau Mbak Haris di Jogja ya gunakan bahasa Jogja. Tapi ketika Mbak Haris balik ke Palembang, ya gunakan bahasa Palembang. Itu akan lebih terkesan dekat dan juga bersahabat ya.
Kemudian edukasi aturan pakai dan tips perawatan. Kenapa Mbak Hacis tadi kasih mekanismenya itu kayak sederhana? Sebenarnya itu lebih panjang teman-teman kalau bahas tentang obat ya. Mekanisme obat itu bahasanya belibet. Nah, tapi itu yang Mbak Hacis sederhanakan biar teman-teman juga gampang menjelaskan ke pasien. Kemudian catat pembelian untuk follow up dan membership ya. Ini tadi yang Mbak Hacis tanya di awal pertemuan, kenapa Mbak Hacis tanya untuk minta database dan mereka tolak itu tanya kenapa? Boleh tahu Bu kenapa alasannya nggak mau ngasih database? Nah nanti kita evaluasi bareng di minggu ke depan. Minggu depan ya, Sabtu depan. Kesimpulannya kita berusaha Allah yang menyembuhkan. Ini yang perlu teman-teman yakinkan dan yakinkan ke pasien juga. Kita belajar memahami penyakit pasien, kita pelajaran obat yang paling tepat, dan kita berikan solusi terbaik untuk pasien. Tapi jangan lupa, yang maha menyembuhkan tetaplah Allah. Jadi setiap kita kasih obat ke pasien, kita pasti ngasih, kalau dia muslim ya, Ibu nanti sebelum minum obat, bismillah, bismillah dulu ya, biar cepat sembuh. Nah, itu salah satu temannya Mbak Hacis, leadernya Mbak Hacis, SPV ya, SPV di apoteknya Mbak Hacis, dia itu selalu dicari pasien karena dia tak tanya ya, Mbak apa rahasia kamu dicari pasien? Karena Mbak Hacis itu masuk tahun kemarin dan dia sudah lama banget dari awal buka apotek itu dia sudah gabung dan pasien itu nyari dia terus, namanya Mbak Endang. Jadi Mbak Hacis penasaran dong, jadi Mbak Hacis tanya dan dia ngasih tahu ini. Untuk formula rahasianya tuh sama kalau Mbak kayak yang perusahaan kita kasih gitu. Dia bilang kayak gitu. Cuman saya itu ketika ngasih saya selalu selipkan kata bismillah. Bismillah ya Bu, sebelum minum obat semoga lekas sembuh. Nah, itu mungkin banyak pasien sembuh gitu ya. Karena bukan karena ilmu kita, karena Allah kasih pemahaman kita dan memang pasien percaya sama kita sehingga terciptalah sembuh dan tidak sembuh tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah di akhir sesi, kita lanjut sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin diskusi atau yang ingin ditanyakan terkait materi pada pagi hari ini, boleh banget. Mbak Haji persilakan nih. Sebelum Mbak Haji kasih tugas. Mbak Haji suka banget ngasih kalian tugas. Kalian suka nggak dikasih tugas? Jujur, Mbak Ye, Mbak Yeni suka nggak dikasih tugas? Suka sekali dia. Sukanya cuma sekali ya Mbak Erna ya. Jujur kali lah Mbak Erna ini. Suka berkali-kali. Terpaksa itu. Hmm. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Mbak Sofa, Mbak Yeni, Mbak Erna terkait penyakit kulit. Kak, soal kan tadi kakak jelaskan kalau apa untuk penyakit kulit ini kan rata-rata dikasih salep kan kak ya, obat Betul. minumnya antihistamin. Eh, apa bisa kalau ada pasien yang sakit kulit yang parah itu ditambahkan antibiotik atau perlu lagi resep dari dokter? Parahnya gimana Mbak Sofa? Kan Sudah kadang ada pasien yang bisul kan kak, kadang ada yang kayak kena bisul. betul. Udah lama udah lama sampai bernanah kayak gitu, apa perlu ditambahkan antibiotik, Kak? Kalau itu sudah ada indikasi bakteri dan kita pantau dia Hmm. menghabiskan antibiotik, boleh. Nanti Oh, resep boleh. minta ke dokter aja. Dengan yakin ya Oh, Mbak gitu. Sofa, dengan Mbak Sofa yakin kalau itu memang sudah ada bakteri dan dipastikan pasien menghabiskan obat tersebut. Walaupun Hmm, secara legal apoteker atau apotek tidak boleh memberi obat antibiotik ya. Tapi antibiotik. teman-teman sudah punya dokter ya, dokter Oki, pasti dokter juga akan membolehkan ketika teman-teman sudah tahu nih penyakit pasien tersebut. Tetap kasih antibiotik, Mbak. Kalau memang ada. Oh, iya.
Iya, Kak. Ada lagi Mbak Sofa? Mbak Erna, Mbak Yeni, yuk. Tanyalah sebelum Kalau Pak Hacis tanya. Tanya lah ini sebelum kita ditanya Betul. sama Acis. Apa nih? kalau obat Kak, kalau obat itu obat asiklovir, apa ada obat lain selain asiklovir, Kak? Terus untuk asiklovirnya itu apakah cuma salep saja atau dibarengi dengan obat minum? Untuk herpes ya? Iya. Untuk herpes Eh, kita kasih itu salep sama obat minum. Jadi asiklovir yang tablet dan juga salep racikan. Itu Mhm. racikan 4 kita sebutnya. Kita kombinasi. Selain asiklovir, Racikan 4 itu yang mana lagi, Kak? Oh, yang asiklovir dengan hidrokortisan itu ya? ya betul sekali. Oh iya. Astaga, lobet HP ku. Ada lagi? Nanti Ih, Casta mana? Udah mau mati nih HP ku. Mati nih, betulan mati ini. Sudah teman-teman? Kalau nggak ada Udah, Kak. Dah ya, Bismillah ya. Kalau kalau masih ada pertanyaan, kita nggak cuman berhenti dari Zoom kok. Teman-teman bisa boleh tanya bebas di grup, dimanfaatin grupnya ya. Nanti kita bales semampu kita dan sebisa kita, Di- dan kita dampingi. Dibagikan ini ya, Kak. Hmm? Dibagi PowerPoint-nya. Di-share. Untuk Enggak. poin nggak? Oh, gitu. Makanya Mbak Haris tadi minta di screenshot. Ayo loh. Di-screenshot. Nanti tak saya screenshot lagi aja. Iya, Kak. Ada lagi? Nah, kalau sudah nggak ada, karena teman-teman sudah sampai akhir semangatnya juga ya. Ini ada sedikit tugas, bukan untuk memberatkan teman-teman, untuk melatih teman-teman biar bisa lebih dekat dengan pelanggan dan lebih pede dalam melakukan penjualan obat. Itu perlu banget namanya identifikasi pelanggan, teman-teman. Dalam 1 minggu ke depan, sebelum Sabtu ya, ketemu Mbak Haris lagi, catat 10 pelanggan yang datang ke apotik teman-teman. Kemudian kelompokkan mereka berdasarkan 7 penyakit kulit yang sudah kita bahas. Kemudian tulislah alasan mengapa teman-teman mengkategorikan mereka seperti itu. Nah, itu aja. Mudah kan? Jadi kalau misalnya ada penyakit kulit nih, 10 pelanggan gitu. Kalau nggak dapat 10 pelanggan, 10 pelanggan. Apakah dia biduran, apakah dia jerawat, apa dia jamur, apa dia bakteri, apa dia virus. Nah, nanti catat ya nama pelanggannya, nomor HP-nya, nanti kita follow up. Kita tanya dia sembuh atau enggak. Nanti minggu Sabtu depan ketemu Mbak Hasis, laporannya ini. Sama update itu ya, database pelanggan teman-teman sudah bisa berapa seharinya. Oke? Sama cross-selling, upselling, sama. Banyak nggak? Banyak nggak? Pusing nggak? Pusing, Lumayan, Kak, lumayan. Lumayan lah, lumayan. pusing nggak? Lumayan sih. Terus gimana, Kak, kalau dalam 1 minggu itu kita Putus Mbak Sofa. Bunyikan, bunyikan. Mute. gimana gimana kalau dalam 1 minggu itu tidak cukup 10 pelanggan untuk penyakit kulit, Kak? Luka, penyakit kulit. Betadin. Kemudian
Jerawat, penyakit kulit. Ayo. Nggak apa-apa, ditulis. Oke, kalau yang luka itu masuk ya. Masuklah. Ayo, nggak dengerin Mbak Sofa ya. Sofalah pasienku yang pertama. Sofa ya. Suka datang. Suka ada datang pasiennya kita ke pelanggannya kita, tapi dia rata-rata cuman Tiduran beli biasanya. NaCl itu yang luka diabetes. Nah, itu luka. Tapi mereka kan nggak mau anu Iya, juga sih, luka belum kayak diabetes. terbuka begitu sama kita. Iya, nggak mau Karena terbuka. mereka pikir kan mereka punya perawat perawat Desa. desa. Minta nomor HP-nya aja. Oh, oke. Oke. Jadi kayak dia member loyal kita. Nggak apa-apa, awalnya dia percaya ke perawat karena dia belum percaya sama kita karena kita belum menunjukkan kemampuan kita. Ya enggak? Coba teman-teman sudah menunjukkan kemampuan teman-teman. Awalnya tadi pasti reaksinya ada yang percaya, ada yang Kosong. nggak percaya, ada yang masih bingung gitu. Nah, itu Oh, kesan pasien. ya. Oke, kalau sudah paham terkait tugasnya teman-teman, kira-kira minggu depan nih kita mau bahas apa lagi? Anti nyeri, Kak. Nyeri. Selain itu, Ibuprofen. anti nyeri ya. Oke, Mbak Haji catat anti nyeri ya. Anti nyeri, terus yang kayak untuk asam urat, kolesterol, tensi. Boleh. Kita perpadat materinya. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau sudah tidak ada, nanti bisa kita lanjut di WhatsApp ya, teman-teman. Mungkin kita bisa foto bersama dulu nih. Nanti nunggu Mbak Erna nyelesain ini ya. Tapi Mbak Haji bingung ruang diskusi. Kan di Jogja lagi itu ya, lagi panas-panasnya ya. Di Sulawesi panas nggak? Panas, Kak. Panas. Kadang hujan. Kadang Nggak hujan. menentu sih cuaca. Ya sudah ya kita foto. Mbak Erna masih itu ya. Di Majus tuh gimana sih lihat multi galeri? Wah, gini. Baru bisa. Ayo, kita tunggu aja nggak apa-apa. Ada yang ingin disampaikan nggak teman-teman? Kita tutup dulu sebelum kita foto ya. Tunggu Mbak Erna. Mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih banget buat teman-teman. Semangat ya. Mbak Haris akan selalu mendampingin teman-teman. Kalau ada butuh apa-apa langsung chat aja di grup. Kita akhirin pertemuan pada siang hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa penutup majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo kita foto dulu. Mbak Erna mana? Oh, masih ada pasien. Nggak apa-apa, ditunggu aja. Hari Ahad kalian nggak jaga ya? Kenapa, Kak? Hari Minggu kalian nggak jaga ya? Hari Minggu libur. Oh, semuanya libur. Ada apoteker sih, Kak, kalau hari Minggu yang jaga. Hmm. Itu memang hari Minggu sepi ya Mbak Sofa ya? Hari Minggu enggak sih, Kak? Itu bukanya sama jam atau lebih? Sama, dari jam 7:30. Tapi kadang apotekernya sore udah tutup. Nggak dimarahin kah? Enggak sih, Kak, karena rumah jauh kali. Enggak tahu ya, dokter. Oke, oke, oke. Soalnya agak jauh juga. Yang ngelakuin pengadaan siapa Mbak Sofa? Dokter, apoteker. Oh, apotekernya pengadaan ya. Tapi kadang tapi lebih ke dokter sih. Karena kan dokter yang ada di tempat. Sudah mulai nih, ayo kita foto gaya. Sudah lebar gaya. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Lagi, satu lagi, bentar, bentar. Lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu Sabtu depan. Ada Bansi. Dadah. Kasih. Nah, Assalamualaikum. salam, semangat.